Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali mushaf Al-Quran. Masih pada surat ke-75, surat Al-Qiyamah, yang lalu sampai ayat 25. Sekarang kita lanjutkan mulai ayat 26. Surat Al-Qiyamah, surat ke-75, mulai ayat 26. Surat ke-75, surat Al-Qiyamah. Silakan dibuka mushaf Al-Quran, kemudian disimak, didengarkan, dan ditirukan. Pada ayat 16 sampai 25 yang lalu itu dijelaskan supaya ketika dibacakan Al-Quran didengarkan dulu sampai selesai dibacakan. Setelah selesai baru diikuti. Nggak usah khawatir kalau nanti ketinggalan kemudian tidak ingat, kalau khawatir begitu, karena Allah yang menjamin akan mengumpulkan isi Al-Quran pada hati kita. Maka setelah selesai bacaan kita baru untuk menirukan. Allah yang menjamin, yang akan menjelaskan Al-Quran. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza balaghatit taraqi. Kalla idza balaghatit taraqi. Wa qila man ra. Annahul firaq, wattafatis saqu bisaq, ila rabbika yawma idzil masaq, ila rabbika yawma idzil fala saddaqa wala shalla, fala saddaqa wala shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla, walakin kadzdzaba wa tawalla, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Yang sebelumnya mengenai isinya, bahwa sikap manusia terhadap kehidupan dan terhadap Al-Quran itu ada dua kelompok. Yang satu kelompok itu mau mengikuti Al-Quran, mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Tapi ada sebaliknya, kelompok orang yang lebih banyak tidak mau menghiraukan Al-Quran dan semata-mata hanya untuk duniawi hidupnya ini. Nah, kemudian
ketika menjelang ajal itu baru sadar. Maka digambarkan mulai ayat 26, kalla idza balaghatit taraqi, sekali-kali jangan apabila nafas telah sampai ke kerongkongan. Artinya ajal sudah datang. Ajal sudah datang, tapi baru sadar. Yang semula di dunia ini nggak mau iakan hidup di akhirat. Yang dipikirkan hanya masalah pekerjaan, masalah harta, masalah gengsi-gengsian, masalah kalau mau datang ke resepsi, kalau nggak gemabyur malu sama temannya. Hanya persoalan malu kalau tidak ikut sosialita, malu kalau nanti waktu liburan kalah jauh dengan teman-temannya. Hanya gitu terus itu. Lupa nggak nyata akhirat. Jadi kalau gengsi itu segala-galanya. Sampai memaksa-maksakan diri datang ke rapat pertemuan aja, sampai nyewa-nyewa mobil. Padahal naik pengajian, ya cukup gue sepeda motor buntut. Ada mobil aja nggak dikeluarkan kalau pengajian. Nah ini akhirnya apa? Wakilah marok, dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Kalau ajal sudah datang, siapa yang bisa mencegah? Bandona anabul firok, dia menyangka, dia yakin sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Artinya ajal sudah datang, baru yakin. Semula masih wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malam wa'ad dada yasabu ana malau ahlaka. Waktunya habis untuk mengumpulkan uang dan dihitung-hitung terus. Artinya apa? Tidak mau menggunakan untuk zakat, infak, sedekah, punya pakaian bagus untuk pengajian, ya bohiman, nanti kalau kena air gimana? Baru itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Menganggap bahwa hartanya dapat mengekalkan, padahal ini datang ajal. Sama kemudian waktafati saku bisa, itu sampai karena takutnya, karena nervousnya, itu betis sebelah kiri itu sampai gatuk betis sebelah kanan. Jadi ngeweli tenanan berdek, saking takutnya dipaksa harus ajal, harus ganti alam. Waktu hidup di dunia sudah habis, dikasih waktu 70 tahun gak mau gunakan untuk memahami Quran dan ngamalkan. Coba misalnya kita membaca ayat-ayat yang begini, masa sih masih tega hidup ini gak mau memahami Quran untuk nyata hidup yang nyata, yang selamanya besok di akhirat. Itu nanti siapa yang bisa menolong kecuali iman dan amal soleh kita. Dan pasti semua orang akan mengalami yang namanya ajal. Makanya ila rabbika yauma idzil masak, kepada Tuhanlah pada hari itu kamu digiring, dikembalikan. Semuanya akan di sana. Padahal waktu dunia wala sodako wala sholat, tidak mau percaya, tidak mau membenarkan Nabi sebagai utusan Allah, tidak mau meyakini kebenaran Al-Quran.
Ya, wala sodako, tidak membenarkan. Kalau pengajian sih mau, asal yang dipahami bukan Quran. Tapi begitu saya memahami Quran, sudah jinjonya setengah mati, takutnya setengah mati. Padahal pedoman hidup itu ya Al-Quran ini. Nah, aneh ketika pengajian seumur-umur hidup dari kecil sampai usia 80 tahun, tapi tidak pernah punya kemauan untuk memahami Quran. Padahal yang menyelamatkan itu Al-Quran. Maka pengajiannya tidak mau memahami Quran secara urut. Padahal kalau mau mungkin 5 tahun bisa paham Quran. Ya seluruhnya 30 juz ini. Tapi tidak mau. Kenapa? Wala sodako, tidak percaya, tidak mau membenarkan Al-Quran. Ya kan sering kita sampaikan. Coba dari kecil, sebelum pra SD di keluarga, bapak ibunya keluarga Islam. Terus sekolah SD di sekolah Islam 6 tahun, sebelum SD 3 tahun. Nanti sekolah SMP Islam 3 tahun, SMA Islam atau aliyah 3 tahun, udah 15 tahun. Kuliah sarjana 4 tahun, master 2 tahun, doktor 4 tahun, 10 tahun tambah 15 tahun, 25 tahun. Terus kerja di lembaga pendidikan Islam, jadi dosen mulai usia 25 tahun sampai usia 70 tahun. Nanti setelah 70 tahun masih jabat di lembaga pendidikan Islam, jadi pengurus, jadi ketua badan harian, macam-macam itu, sampai kalau usia 85 tahun. Selama 85 tahun belum pernah memahami Quran secara tuntas. Artinya apa? Artinya nggak ngerti cara hidup di dunia menurut Allah. Terus nanti di akhiratnya gimana? Ini terjadi di mana-mana kan? Nah, makanya kalau bapak ibu ini mau secara sungguh-sungguh memahami, mungkin perlu waktu 5 tahun, iya. Mungkin waktu 7 tahun, iya. Mungkin kalau tiap hari 45 sampai 60 menit tiap pagi, mungkin cukup 30 bulan. 2,5 tahun. Insya Allah ngerti isi pokok Al-Quran. Tapi kenapa sampai usia 85 tahun tidak bisa paham Quran? Karena memang tidak punya kemauan, nggak punya perhatian. Jadi merasa sudah cukup hidupnya. Nah, bahkan kalau ada teman-teman dan saudara yang memahami Quran tidak begitu tertarik, tidak begitu senang. Ada yang sudah mulai bagus kesadarannya, rumahnya tempat memahami Quran, teman-temannya diajak. Nah, tidak begitu berkenan, tidak begitu senang. Padahal itu nanti akan menyelamatkan selama-lamanya besok di akhirat gitu. Maka ini akibat dari fala sodako, akibat dari tidak mau membenarkan Al-Quran, tidak mau membenarkan Nabi, wala sholat, dan tidak secara sungguh-sungguh sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tetapi dia selalu mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul, wa tawalla, dan berpaling. Kan banyak yang katakan, ayo kita pengajian. Kalau hanya membaca Quran mau, tapi begitu memahami sudah nggak mau. Mana kata apa akhirnya baca Quran pasti mami enggak. Tiap malam iya baca saja. Nah, terus Quran diturunkan untuk pedoman hidup, nggak diketahui isinya. Terus gimana? Lu kan baca setiap bulan 10 pahala, Pak. Iya. Tapi Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk mengumpulkan pahala. Al-Quran ini dimajukan pada Nabi sebagai pedoman hidup. Lah kalau sebagai pedoman hidup kok nggak dipahami isinya dan memperdomaninya gimana? Kan nggak bisa kan?
Ya tentu harus dipahami. Karena Al-Quran berbahasa Arab, maka perlu dipahami bareng-bareng, gitu kan? Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatto. Kemudian dia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong, ya kan? Kalau ada orang memahami Quran, wah itu kan bagi orang-orang Islam yang anyaran itu, yang masih baru gitu. Loh kalau saya kan sejak kecil di pesantren, mosok ikut-ikut yang masjid memahami Quran gitu, orang gengsi gitu. Loh padahal di pesantren 19 tahun ya nggak memahami Quran secara tuntas, kan jadi aneh kan? Nah, makanya ini aula laka fa'aula, celakalah kamu, kecelakaanlah kamu. Tsumma aula laka fa'aula, celaka kamu, sungguh celaka kamu. Kapan? Paling tidak betul-betul menyesal yang luar biasa itu pada 4 kesempatan. Pertama, ketika menjelang ajal datang, baru sadar, baru menyesal. Hidup sudah 70 tahun merasa nggak punya kesempatan untuk memahami Quran. Waktunya habis untuk ngalor ngidul kita ngulon selebritas itu. Dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Nek arisan itu selalu punya waktu. Tapi nek memahami Quran kok selalu repot ini. Nek ropat repet sampai waktu jadwal maghrib, jadwal isya sih ropat repet. Rapat terus punya waktu. Tapi nek memahami Quran kok nggak punya waktu. Kenapa? Karena nggak nganggap penting. Maka begitu ajal datang baru menyesal. Ya. Aula laka fa'aula, maka celaka kamu, sungguh kamu celaka. Nanti penyesalan yang kedua ketika sudah di alam kubur. Nah, seharusnya sudah merasakan seperti di surga. Mungkin di alam kubur bisa ratusan ribu tahun. Tapi karena tidak mau mengamalkan, disiksa terus di alam kubur, menyesal sepanjang di kubur. Begitu nanti yaumul ba'ats, bagaikan kembali dikumpulkan di mahsyar, menyesal menjadi-jadi, bingung ngalor gitu, menyesal gak makan. Tapi sudah gak ada gunanya, sudah terlambat. Dulu ketika masih ada kesempatan memahami Quran di Masjid Al-Mubarak, alasannya hujan. Ya padahal hujan kan ya biasa dengan dunia ini hujan. Kalau nggak ada hujan kan malah bingung kan. Alasannya repot. Nek pas kerja katanya sibuk kerja. Kalau nggak kerja sibuk berlibur. Iya kan? Itu nanti di mahsyar sana setelah yaumul ba'ats, kemudian terima rapotnya dari arah belakang dengan tangan kiri, dengan wajah yang muram, dengan sedih luar biasa. Penyesalan yang mencapai puncaknya itu ketika sudah di neraka. Aula fa'aula. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak bisa memahami detail-detailnya, paling tidak ingat garis besarnya. Iya kan? Kalau nggak ingat garis kecilnya, ya garis besarnya. Ya, pokok-pokok isi Al-Quran. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayansabul insanu ayutraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
kana alaqatan faqalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta alaysa dzalika biqadirin ala ya sabul insan manusia itu ngira ayut roka sudah ya bahwa ia akan dibiarkan begitu saja, nggak yakin kalau hidup di dunia ini semuanya harus dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Dikira nek wis rampung rek dunia yo wis gitu. Dianggap sudah selesai. Padahal hidup yang sebenarnya adalah hidup di alam akhirat. Sekarang itu mulai tidak perhatian pada yang anak, gak perhatian pada orang tua gak perhatian pada anak, yang saudara kandung gak perhatian kakaknya pada adiknya pada kakaknya. Ya balik, ayolah bapak ibunya diajak ngaji, ayolah anak-anak tidak memahami Quran, ayolah saudara kandungnya diajak memahami Quran. Rata-rata apa? Pekimu gak enak. Apa gak kasihan besok di akhiratnya? Iya kan? Kalau hanya kasihan bantul gak apa-apa. Kalau kasihan besok di akhiratnya, dengan alasan katanya gak enak gitu. Bagaimana membiarkan besok di akhiratnya tidak masuk surga? Apa gak lebih kasihan ya? Nah, maka ini bukankah dia dahulu setetes air mani yang ditumpahkan ke rahim, ya, itu nutfatan min mani yumna, asal usul kejadian manusia. Kemudian dari air mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakan ciptaannya jadi janin yang lengkap, ditiupkan roh, ada perjanjian dengan Allah, kemudian lahir dari 9 bulan di rahim, niatkan 70 tahun di dunia, dari 70 tahun di dunia niatkan di akhirat yang selama-lamanya. Ini banyak orang hidup di dunia ini terpengaruh oleh hiasan variasi duniawi. Jadi ibaratnya akan pergi pada suatu tempat, seharusnya lewat di tepi kanan kiri itu banyak hiburan, banyak hiasan yang mempengaruhi. Artinya banyak orang yang tidak sirotol mustaqim, yang tidak menempuh jalan yang lurus, banyak terpengaruh ikut tadi pengaruh di kanan kiri. Padahal itu seharusnya perjanjian dulu ketika di alam rahim, ya, yaitu pada jalan Allah, sirotol mustaqim. Malah sudah menjelang waktu hidup di dunia sudah habis, malah lupa tujuan hidup, masih senang-senang kena pengaruh di kanan kiri jalan tadi, melupakan tujuan yang sebenarnya. Itu kebanyakan begitu. Maka lalu Allah menjadikan daripadanya yaitu pasangan laki-laki dan perempuan. Banyak loh hidup di dunia ini yang sebenarnya laki dan perempuan itu diatur supaya membentuk keluarga samawa. Apa itu samawa? Sakinah, mawaddah, warohmah. Bukan sukinah loh ya. Sakinah, mawaddah, warohmah.
Ini biasanya Pak Gun sing ketika cari manten. Ingat itu. Ya. Nah, itu seharusnya Allah menciptakan ciptaannya ada laki ada perempuan itu semata-mata untuk menyiapkan membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, untuk menyiapkan hidup yang sebenarnya besok di alam akhirat. Tapi banyak yang lupa, malah dipakai untuk pergaulan bebas, gak karuan jadinya. Nah, bukankah Allah yang membuat demikian itu berkuasa untuk menghidupkan nanti setelah mati? Jadi kita semua tidak ada menjadi ada, nanti kembali tidak ada, diciptakan kembali di akhirat untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Nah, ini masih ada waktu, kita lanjutkan sampai jam berapa Pak Bu? Jam 9:15 atau kurang seperempat? Oke, kalau gitu kita lanjutkan surat Al-Insan. Tanya dulu, ada yang mau bertanya? Coba tanya Pak. Oh silakan, oh ternyata Pak Gun mau tanya. Silakan Pak Gun. Yang 26 sampai 36 itu betapa ngerinya Allah mengancam kita Pak. Tapi yang sering kita hadapi di dunia ini, kadang-kadang kita minta nasihat pada orang yang ilmu yang lebih tinggi dari kita, katakanlah tokoh seorang balik ataupun seorang dai, kadang-kadang mereka diajak untuk ini atau merasa dia lebih pandai di mana, kadang-kadang memberi pengaruh pada kita, golongan kita yang maaf pendidikan ilmu agama kita merasa pas-pasan gitu. Sehingga bapak kita mengajak teman-teman kita itu yang paling mudah golongan-golongan yang sesama kita, tapi kita mengajak yang tokoh, justru tokoh itu mempengaruhi teman-teman kita yang seharusnya mau hadir. Dan ini sebenarnya gimana Pak? Sebenarnya beliau itu bisa membantu kita atau membantu teman-teman kita, justru malah masih menyesatkan gitu Pak. Kalau kita membaca dari ayat itu dari 26 sampai 30 itu sangat ngeri sekali Pak. Mohon untuk keterangannya dan mohon untuk pencerahannya Pak. Terima kasih. Yang pertama, kita harus yakin 100% bahwa semua yang ada dalam Al-Quran itu pasti benarnya. Jadi kalau ada misalnya itu disebut ilmuwan atau ulama atau nyai atau ustadz atau ustadzah yang isinya tidak cocok dengan Al-Quran, itu harus yang dipentingkan Al-Quran. Karena yang dijamin Allah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, itu Al-Quran. Kalau pendapat orang bisa benar, bisa salah. Tapi kalau firman Allah pasti benarnya. Bisa jadi beliau-beliau itu dulu belum kesempatan memahami Al-Quran secara urut, secara keseluruhan, sehingga bisa jadi ayat-ayat yang begini itu kelewatan. Karena biasanya yang dipahami dulu kan hanya tematik, hanya maudhu judul-judul yang terkait dengan ibadah makhluk. Yang surat-surat terkait dengan keimanan, surat-surat makiyah yang jumlahnya lebih dari 82, itu kan sering nggak dipahami secara keseluruhan Pak. Maka yang di Masjid Kelurahan Purwo itu insya Allah besok sudah akan selesai juz ke-16. Berarti dari juz ke-15 sampai juz 30. Nah rencananya hari berikutnya kami mulai dari surat ke-10, karena yang Madiyah. Jadi nanti dari surat ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Karena 17 surat Al-Isra sudah selesai sampai surat yang terakhir. Sehingga nanti dari 114 surat nanti tinggal 9 surat. Karena Al-Fatihah sudah, terus dari surat ke-10 sampai 114 sudah. Nah nanti yang 9 surat yang panjang berarti surat hampir semuanya Madaniyah, itu nanti di akhir itu. Nah itu memang sengaja saya begitu.
saya urutkan begitu. Biar ini keimanannya itu kuat lebih dulu. Nah sekarang di Masjid Purwo itu semakin kelihatan tadi bagi itu yang bapak 3 sop lebih, yang ibu-ibu mungkin 2 sop ada, malah begitu. Ya, dan mulai dari jauh-jauh juga. Kenapa? Karena mungkin juga belum banyak ya sejak dulu yang memahami Quran secara urut. Maka nanti saya berusaha yang di sini kalau saya kesempatan apa itu yang malam Kemis atau yang khutbah Jumat, saya berusaha untuk selalu kaitkan dengan Quran, Pak. Karena ini yang 100% dijamin betul, ini yang dari Allah. Nah, syukur nanti bapak-bapak yang lain juga mau fokus pada Al-Quran. Sehingga yang di Masjid Al-Mubarak dan yang mengajar di masyarakat dari rumah-rumah itu nanti sekian tahun ke depan itu insya Allah fokus memahami isi Al-Quran. Syukur misalnya 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan itu yang sudah istiqomah ngaji hadir itu ngerti isi Al-Quran. Itu arahnya ke sana, Pak. Jadi supaya nanti kita bisa lebih, masyarakat bisa lebih banyak lagi yang selamat. Ya, makanya ya memang kita harus ya ajak-ajak yang lain. Kita harus tidak boleh bosan, tidak boleh capek, tidak boleh berhenti. Ya selama kita masih ada kesempatan harus berusaha maksimal, begitu. Ya ringkasnya begitu Pak. Ya, silakan Pak. Biasanya kalau tanggal tua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia diciptakan itu kan sebagai khalifah di muka bumi. Tentu saja kalau dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi itu mempunyai tugas di bumi tentu saja. Ya. Sedangkan kalau di surat yang lain itu mengatakan kan bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk mencapai hari akhirat. Jadi istilahnya itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi di situ saya melihat ada kontradiksi antara sebagai wakil Allah di bumi itu kan sudah punya tugas di bumi. Tapi di surat lain mengatakan kita hanya diberi tugas untuk menyembah Allah, untuk ibadah kepada Allah. Itu mohon penjelasannya, Pak. Ya. Yang dimaksud Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu maksudnya dunia alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Itu semuanya bukan tanpa tujuan, tapi semuanya pakai tujuan. Jadi seluruh makhluk hidup ini diciptakan oleh Allah. Itu sudah ada takdirnya, ada ketentuannya. Ya, dari seluruh makhluk hidup ini, manusia itu yang diasani takdir. Maka punya kewajiban sebagai khalifatullah fil ardh. Nah, khalifatullah fil ardh maksudnya mengatur dunia seisinya itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Makanya prakteknya seperti apa? Prakteknya yang sudah dialami oleh para nabi, para rasul. Misalnya kalau kita lihat Nabi Muhammad, ya, itu sebagai khalifah Allah di muka bumi, ya, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai kepala pemerintahan, gitu kan? Sampai beliau wafat. Nah, ketika mulai menerima wahyu usia 40 tahun sampai 13 tahun berikutnya itu masa persiapan. Tapi begitu di Madinah itu sudah membentuk sistem. Nah, itu berbeda dari Nabi, jadi Rasul itu sudah jadi khalifah Allah di muka bumi. Cuma ketika di Mekah kan belum banyak yang mengikuti, belum banyak yang iman. Begitu di Madinah itu semakin banyak Pak. Nah, ketika baru 1,5 tahun
ya itu dikhianati oleh orang-orang Yahudi, itu jumlahnya sudah lebih dari 100-an. Ketika tahun ke-6 Hijriah itu jumlahnya sudah 1.500-an. Berapa bulan berikutnya ketika terjadi perang Khaibar, kekuatan orang Islam sudah 1.600. Terus beruntun jadi 3.000. Terus apalagi setelah Fathul Makkah itu beratus-ratus ribu. Nah kemudian ketika Rasulullah wafat, itu sahabat terus menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk menyampaikan dakwah. Itu umat Islam memimpin, Pak, sampai nanti 2/3 dari bola dunia ini dipimpin oleh umat Islam. Ya, mulai dari Timur Tengah sampai ke ujung Eropa, ada Andalusia, ada Granada, ada Sevilla, ada terusnya itu Spanyol. Ya. Dari utara sampai ke selatan, dari ujung barat sampai ujung timur, itu dipimpin oleh Mazhab sebagai khalifahnya. Itu lebih dari 800-an tahun, Pak. Nah, coba itu dari Khulafaur Rasyidin, terus Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, di Damaskus Bani Umayyah di Andalus. Ya terus beruntun ke kekaisaran kecil-kecil, kemudian terus Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani itu pada tahun 1452 itu masih jaya-jaya menaklukkan Konstantinopel. Nah, kekaisaran itu kan baru bubar tahun 1924. Tapi sekian ratus tahun sebelumnya itu sudah mengalami sekularisasi, sudah diganti dengan sistem yang tidak sepenuhnya mengikuti Al-Quran. Jadi kalau misalnya itu disebutkan di surat 0177 ya, yang sedang dibaca di Masjid Quran itu, waqtaqi fi man ataqau darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Itu maksudnya bukan berarti tidak memimpin di dunia, Pak. Tapi yang ketika memimpin di dunia itu sepenuhnya untuk niatkan besok di akhiratnya. Karena bahwa pelaku jinna bahwa insan ilah liang butuh. Jadi bukan berarti kalau manusia itu jadi khalifah tidak memimpin. Ya namanya khalifah mesti memimpin lah. Memimpin diri sendiri, memimpin keluarganya, memimpin lingkungannya, memimpin di mana yang menjadi tanggung jawabnya kan. Itu dapat amanah jadi khalifah. Maka setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, berkewajiban untuk berdakwah, berkewajiban untuk mengajak pada yang lain, supaya sama-sama. Tidak perlu memikirkan duniawi, Pak. Dunianya dengan sendirinya pasti, karena Al-Quran ini isinya ngatur dunia itu akhirat. Lah masalahnya itu kan kebanyakan orang Islam sekarang tidak seperti orang Islam zaman kejayaan Islam. Kalau zaman Islam itu kan orang ahli apa saja pasti mulainya paham Quran dulu, Pak. Memahami Quran 30 juz, baru nanti nambah spesialisasi. Ada yang ahli pemerintahan, ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli kedokteran, ya, ada yang ahli dagang, ada yang ahli pendidikan. Tapi Quran dulu, Pak. Karena Al-Quran ini ngatur secara kafah, secara keseluruhan. Dan masalahnya sudah kira-kira mulai tahun 1600-an sampai sekarang, terutama Islam di Nusantara. Itu kan karena yang semula ini memahami Quran jadi dihalang-halang oleh penjajah, Bapak. Kan nggak boleh itu. Yang namanya penjajah itu kan ada orientalisnya, ada Islamolognya, ada Islamofobianya. Itu orang-orang sejenis guru-gurunya itu kan banyak yang usahanya itu memisahkan umat Islam dari kitab suci Al-Quran.
Makanya kalau baca Quran masih boleh Pak, tapi kalau memahami nggak boleh. Sebab nanti kalau orang sakti masih paham Quran, tidak mudah dijajah Pak, tidak mudah dikuasai. Hasil buminya dari Nusantara tidak mudah dikeruk, dibawa ke Portugis, dibawa ke Nederland, dibawa ke Eropa. Ya sampai sekarang kalau orang Islam ini paham Quran nggak mudah dijajah Pak. Nah makanya dengan segala cara supaya orang Islam itu jangan sampai memahami Al-Quran. Maka di mana programnya hanya membaca, tapi tidak memahami Al-Quran, nggak memahami isinya. Nah itu kan merata Pak dari tahun 1600-an sampai sekarang. Nah kan jarang-jarang kan yang di masjid-masjid atau di pengajian yang memahami Quran secara urut sampai selesai itu jarang-jarang kan. Itu kan pengaruh dari tahun 1600-an dulu Pak sampai sekarang, belum banyak berubah. Itu sudah berapa generasi dari tahun 1600 sampai 2023 ini 2024 ya, Swiss tambah 1. Itu berapa umur saja Pak? Kan belum banyak yang berubah. Nah sekarang ketika kita memulai berubah memahami Quran, banyak nggak setuju kan? Ya, yang tidak setuju malah tokoh-tokohnya kan disampaikan Pak Kulit. Yang semula bersama-sama tapi merasa sudah ngerti, terpengaruh, akhirnya berhenti nggak memahami Quran, gitu kan? Kan banyak yang begitu. Padahal sebetulnya orang dikatakan ini pintar atau tidak, sebenarnya ukurannya Quran ya Pak. Kalau paham Quran, insya Allah akan selamat hidupnya ngatur dunia sebagai khalifah ini. Nah, tapi kalau nggak paham Quran jadi khalifah, apa yang digunakan untuk ngatur? Kan cuma pendapat orang kan, bukan ikuti tuntunan Allah dan Rasul. Biasanya pendapat itu kan untuk memperbesar pendapatan saja, tidak untuk menggambarkan diri pada. Jadi yang pengertian untuk menggambarkan diri pada Allah, mengibadah pada Allah, itu termasuk membanggakan ya jadi pengusaha, tapi pengusaha untuk mencari ridho Allah. Jadi pejabat, jabatannya digunakan untuk mencari ridho Allah. Jadi apa itu ilmuwan, ilmunya digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu semuanya begitu. Itu yang disebut menjadi Khalifatullah fil ard itu. Nah, tapi kalau seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, itu kan punya kelebihan yang luar biasa. Ada yang dari segi hartanya, ada dari segi jabatannya, ada dari segi ilmunya, tapi untuk menentang tuntunan Allah, bukan untuk menggambarkan diri pada Allah. Itu ketika tahun 1522 Portugis itu mulai melakukan kapalnya di Kesultanan Ternate Tidore. Itu di Nusantara sudah ada kira-kira 200-an kesultanan Islam, kerajaan Islam. Itu kan abad 16, 1522. Nah supaya Nusantara ini enggak untuk berebut mereka, pada tahun 1605 dibentuk VOC. Nah supaya mereka menguasai terus, kata di ilmuwan-ilmuwan orientalis itu Pak, Islamologi itu memengaruhi orang Islam supaya tidak memahami Al-Quran. Yang terus berjalan sampai sekarang. Sehingga sampai sekarang ini kan jarang sekali orang Islam yang punya keyakinan harus memahami Quran secara kafah. Hampir semuanya nggak punya keyakinan itu kan. Nah yang terjadi seperti itu. Makanya kalau misalnya kita semua ini bisa istiqomah, bisa terus memahami terus sampai nanti ajal datang, insya Allah melebihi dari yang sudah-sudah. Termasuk tadi yang saya ceritakan dari kecil sampai di desa terus sampai usia 85 tahun, tapi tetap nggak paham isi Al-Quran. Padahal Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia gitu.
Nah seperti itu gambarannya. Masih ada yang lain? Ada ibu-ibu yang mau tanya? Silakan Pak. Menuju dari Pak Firno. Iya. Yang indah salati wa nusuki dan selanjutnya. Iya. Ada nggak jaminan dari Allah kalau kita fokus ibadah termasuk memahami Quran ini? Jaminan dari Allah kehidupan dunia ini juga dimudahkan. Iya, itu kan syaratnya kan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada lagi innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan yang Allah kemudian istiqomah, nanti Allah mutus malaikat sepanjang masa bisiki, jangan khawatir, jangan takut, antar lantul aklauna, kamu sebetulnya tinggi derajatnya, gitu. Nah, cuma di sini ini kan selama di dunia ada namanya sunnatullah. Makanya sering kami sampaikan, zaman Nabi dan para sahabat, namanya seluruh sahabat itu ingin secara totalitas, secara kapan, seluruh hidupnya itu untuk lillah. Tetapi kegiatannya itu sesuai dengan pilihan masing-masing. Ada yang seperti Ali bin Abi Thalib itu sebagai ilmuwan, seperti Zaid bin Thabit jadi ilmuwan. Ada yang seperti Utsman bin Affan jadi pengusaha. Ada yang seperti Abdurrahman bin Auf jadi pengusaha. Ada seperti Ibnu Abbas, ada seperti Bilal bin Rabah, ada seperti Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ada sahabat-sahabat yang menyediakan waktunya totalitas 24 jam. Mereka sepenuh itu Rasulullah. Mereka kemudian ditempatkan namanya di Ashatus Sufa. Jadi di depan Masjid Nabawi itu, yang depan sebelah kanan itu kamar-kamar rumah Nabi, istri-istri Nabi. Yang depan bagian kiri itu kamar-kamar untuk Ashabus Sufa. Orang yang memang secara totalitas menyediakan waktunya untuk fisabilillah. Nah, cuma ini semuanya saling melengkapi. Karena semuanya berangkatnya dari ingin menggambarkan berapa secara totalitas. Nah, sekarang ini kan belum terbentuk sistem yang terintegrasi seperti itu, Pak. Kan masih sendiri-sendiri. Seakan-akan sekarang itu kalau mau dapat ya mencukupin ekonominya sendiri, gitu kan? Nah, seharusnya kan terbentuk sistem. Ya. Seperti dulu, misalnya kalau perlu ini untuk fisabilillah, itu yang kaya pengusaha seperti Abu Bakar As-Siddiq nyanggupi seluruh miliknya. Seperti Umar bin Khattab dari seluruh miliknya, tapi Rasulullah menerima separuhnya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf gitu. Jadi seluruh kebutuhan untuk fisabilillah itu tersedia. Tapi ada yang menyediakan amal dan anfus, ada yang amal saja, ada yang anfus saja, ada yang kedua-duanya, sesuai dengan kondisi kesanggupan mereka masing-masing. Dan sekarang itu Pak Kironi sering kami ajak ngobrol sama Pak Gun nanti perbukaan gimana ya ke depan itu. Beliau mengatakan, nek wani, apa sih? Nek wani ya, ojo lebih-lebih. Nek wedi ojo mani-mani. Jadi jadi karepe apa? Nek wani ojo wedi. Nek wedi ojo wani. Omongnya, nek pancen bisa lihat, ya pancen karepe ngono.
Nah, tapi semuanya kan nggak bisa sendiri-sendiri gitu kan. Misalnya masing-masing kita punya keterbatasan. Saya misalnya nyediakan waktu, ayo kita memahami bersama. Saya menurut kan dampingi. Tapi saya punya keterbatasan waktu. Saya punya keterbatasan dari keahlian di luar bidang itu, iya kan? Dan sebaliknya, Pak Kirno punya waktu, punya keahlian, yang punya kelapangan rezeki. Nah, ini kalau misalnya sinergi, nanti lebih banyak unsurnya, kan bisa jadi suatu ketika juga bentuk sistem, Bapak. Nah, cuma ini kan baru kecil-kecil. Itu tadi malam itu Bapak Ibu yang dari Kabunya, karena jauh itu. Padahal saya tuh ngisinya itu kadang sebulan 2 kali, dan itu belum rutin tiap minggu loh Pak. Karena menyepakati waktunya itu nggak ketemu. Saya tuh mintanya minimal seminggu sekali saya ngisi di sana urut mahal Quran. Tapi nyocokin waktunya itu nggak ketemu. Itu relatif misalnya udah sepuh urunan Pak ini untuk apa? Go pembangunan. Ngerti kalau pembantu masih kurang dananya. Padahal intensitasnya relatif sedikit loh Pak. Paling seminggu ketemu sekali. Yang di sana sebulan ada 2 kali sekali. Tapi ada kesadaran kebersamaan. Coba nanti kalau semakin banyak yang paham Quran, insya Allah saling melengkapi. Ada nggak suatu ketika misalnya yang bertanggung jawab, yang merasa memang memiliki kelebihan di beberapa bidang, ada kelebihan di bidang kuliner, bukan kuliner selain mencari untung, tapi ada warga yang kesulitan, udah yang penting makan minum aja di situ. Nanti yang biasa pahala dari Allah gitu loh. Bisa kan suatu ketika ada begitu kan? Ini kalau misalnya terus loh ya. Bisa kan misalnya, oh ini jadwal ngisi di sana, tepatnya berjauh hujan-hujan juga. Loh, ada yang punya waktu ini, ada yang punya mobilnya cuma ditaruh di garasi, paling lebih panasi nggak digunakan. Dan coba kalau mobil itu misalnya digunakan, apa seminggu 2 kali atau sekali untuk memfasilitasi, insya Allah bisa dibilang loh Pak. Insya Allah itu yang mengantarkan ke surga. Daripada jadi mobilnya di garasi terus, iya kan? Misalnya itu loh. Ya, nah nanti kan sudah semakin banyak seperti Pak Sumadi sudah bisa menggantikan di beberapa tempat, Pak Guru Budi Sarwanto di beberapa tempat yang lain. Nanti kan semakin banyak lagi yang minta. Nanti rencana juga nanti setelah gedung sudah betul-betul sudah selesai, kami inginkan juga misalnya sore hari apa seminggu 3 kali atau 4 kali atau 5 kali, mungkin cukup 1 jam antara asar dengan maghrib. Yang nggak sempat pagi subuh mungkin sempat sore gitu loh. Ya kita sediakan saja waktunya gitu loh. Yang syukur nanti ada yang nyiapkan untuk kebutuhan makan minumnya, ada yang nyiapkan tempatnya, kan semuanya dalam rangka Bapak mati lillahi rabbil alamin tadi. Semuanya dalam rangka lillahi rabbil alamin. Oh, ternyata sudah jam 9:04. Berarti ini belum jadi teruskan surat Al-Insan. Ya berarti insya Allah nanti Senin depan ya, insya Allah dari Al-Insan. Nah besok malam jadwalnya di Masjid Taqwa di Kadirojo di tepi jalan Candi Sambisar itu. Dengan Bapak Ibu bisa bersama-sama di Masjid Taqwa. Oke. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk diberi kekuatan sehingga kita bisa istiqomah betul-betul untuk menyiapkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di alam akhirat besok. Maka semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu dan bersama yang megah kajian orang yang asik Pak, 50% tanya jawab untuk memantapkan daripada surat Al-Qiyamah tadi.
Bapak Ibu Latur Sedaya karo sampun tabuh sopo kira seperempat sampai 45 menit pramila ingin terus sepanjangipun pengawasan sampun paripurna. Moga kajian atau berikut kita mengasihi kanthi wawasan takrib sedherek. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemberian deklarasi nomor dicorok dan keterangan linapun kapapatan iwon numeksi samudya pasang. Berarti wajah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.